Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamina Yuliani dengan NIM 19060044. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya, ada Ibu Evi Lutfiah dengan NIM 19060067, Bu Halimah 19060013, dan Bu Heni Setiawati dengan NIM 19060021 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu mengenai model pembelajaran open-ended dan probing prompting. Baik, langsung saja pada pemaparan mengenai model pembelajaran open-ended. Pengertian open-ended. Model pembelajaran open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Pembelajaran ini lebih mengutamakan proses dibandingkan produk, sehingga siswa pun dirangsang untuk terbuka, berpikir yang beragam, dan dituntut melakukan variasi dalam memperoleh jawaban. Karakteristik open-ended. Karakteristik dari pembelajaran open-ended ini diantaranya yang pertama, prosesnya terbuka. Maksudnya masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, hasil akhirnya terbuka. Maksudnya masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Yang ketiga, cara pengembangan lanjutannya terbuka. Maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Langkah-langkah atau sintaks open-ended dalam pembelajaran matematika, yaitu ada 5 tahap. Tahap yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Tahap yang kedua, mengorganisasi siswa dalam belajar pemecahan masalah. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan baik secara individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Dan tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Evaluasi dengan penilaian otentik yang dilaksanakan pada setiap tahap. Kelebihan dan kekurangan open-ended. Pembelajaran open-ended memiliki 5 kelebihan untuk para siswa, yaitu yang pertama, para siswa terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran, mereka dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara lebih sering. Yang kedua, para siswa mempunyai kesempatan yang lebih dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika mereka secara menyeluruh. Yang ketiga, setiap siswa dapat menjawab permasalahan dengan caranya sendiri. Yang keempat, pembelajaran dengan open-ended semacam ini memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam proses bernalar. Dan yang kelima, ada banyak pengalaman-pengalaman berharga yang akan didapatkan siswa dalam bentuk kepuasan dalam proses penemuan jawaban dan juga mendapat pengakuan dari siswa-siswa lainnya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang keempat, mungkin terdapat beberapa siswa yang merasa kegiatan pembelajaran ini tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Lutfiah dengan NIM 19060067. Perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk model pembelajaran open-ended. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, diawali dengan identitas yang terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian cantumkan kompetensi dasar
dan tujuan pembelajarannya. Pada RPP model open-ended yang telah kami susun, kami mengambil kompetensi dasar untuk matematika kelas 5 semester 2, yaitu 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Kemudian 4.6, membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Tujuan pembelajarannya sendiri yang pertama, melalui model open-ended, siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok dengan tepat. Yang kedua, melalui model open-ended, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok dengan tepat. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan awal terdapat langkah model open-ended tahap yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah matematika open-ended. Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa serta mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian, guru memaparkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana untuk kubus dan balok, menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan, serta memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Pada kegiatan inti terdapat langkah model tahap yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa dalam belajar pemecahan masalah. Pertama-tama, guru menampilkan bentuk kubus yang sebenarnya seperti ini. Kemudian bentuk balok yang sebenarnya seperti ini. Kemudian setelah siswa memperhatikan, guru membagikan LKS yang telah disusun pada siswa tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok, dan guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Langkah model tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan baik secara individual maupun di dalam kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan trial and error atau eksperimen untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang masuk akal, mengulanginya lagi untuk mendapatkan kemungkinan pemecahan dan solusi alternatif. Langkah model tahap keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti ringkasan laporan, model-model pemecahan masalah, dan membantu dalam berbagai tugas dalam kelompok. Kemudian guru menunjuk beberapa siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan menunjukkan hasil pekerjaannya. Berdasarkan LKS yang telah kami susun dengan alat dan bahan berupa karton, penggaris, pensil, gunting, dan lem, diharapkan setiap kelompok dapat membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok sesuai dengan ide dan kreativitas kelompoknya masing-masing untuk dipresentasikan di depan kelas, sehingga nanti dapat diperoleh hasil yang berbeda-beda untuk tiap kelompok dan diketahui oleh teman-teman sekelasnya bahwa ada bermacam-macam bentuk jaring-jaring kubus dan balok yang benar dan berbeda dengan yang telah mereka buat. Langkah model tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, evaluasi dengan penilaian autentik yang dilakukan pada setiap tahap terdapat pada langkah pembelajaran di kegiatan akhir.
Guru membantu siswa melakukan refleksi dan mengadakan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses belajar yang mereka gunakan. Kemudian penilaian proses pembelajaran kompetensi siswa. Pada RPP, cantumkan pula sumber, media, alat, dan bahan, kemudian LKS atau lembar kegiatan peserta didik yang terdiri dari kompetensi dasar dan indikator, alat dan bahan, uraian materi, kemudian cara kerja dan data hasil observasinya. Setelah itu cantumkan penilaian. Boleh dicantumkan beberapa butir soal sebagai penilaian, kemudian cantumkan kunci jawabannya serta tuliskan rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian yaitu yang pertama rubrik penilaian pengetahuan atau kognitif, kemudian rubrik penilaian sikap atau afektif, dan tak lupa pula rubrik penilaian keterampilan atau psikomotor. Demikianlah RPP model pembelajaran model ended matematika dari kelompok 5. Terima kasih.